Selamat pagi semuanya, kembali ke sesi obrolan ringan insinyur atau ORI, Badan Kejuruan Teknik Lautan Persatuan Insinyur Indonesia. Sesi kali ini kita dapat tamu kebanggaan, Pak Adi Chandra selaku Ketua BK Teknik Lautan. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Di hari yang cerah ini kita akan ada sesi kurang lebih 30 menit interview Pak Adi Chandra mengenai keinsinyuran khususnya di bidang teknik lautan. Kami ingin mengenal sedikit Pak perjalanan Bapak, apa sih yang membuat Bapak tertarik berkarir di sektor kelautan dan perikanan? Terima kasih Mas Farul. Sebenarnya banyak yang mendorong saya tertarik, baik itu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor tidak sengajanya mungkin tidak mengaruh keluarga. Kemudian memang sebagian besar kakak-kakak saya ini mengambil kuliah di perikanan, terutama kakak saya yang nomor 4, beliau mengambil jurusan ilmu kelautan di Universitas Riau. Waktu saya SMA, saya lihat kuliahnya enak juga ya, disponsori oleh mereka disponsori oleh Asian Development Bank, naik pesawat, setelah itu naik kapal dan semacamnya. Akhirnya setelah tamat SMA, saya coba perhubungan masuk ke jurusan ilmu kelautan di Universitas Riau. Di situ sampai saat ini nggak terlepas dari laut dan ikan sampai saya kerja saat ini. Ternyata ada personal reason Pak tadi melihat kakak yang kuliah lebih dulu di bidang kelautan ternyata tertarik untuk ikut serta. Kalau dalam perjalanan karir Bapak hingga menjadi saat ini Direktur Kepelabuhanan Perikanan di Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia, menurut pengalaman Bapak, apa yang paling membentuk perspektif Bapak sebagai seorang insinyur? Pertama adalah masalah senioritas para senior di sini. Saya di KKP ini banyak membantu mengarahkan kami dulu pegawai-pegawai muda yang profesional, dan tentunya tidak terlepas di dunia ikan dan laut, apalagi di pelabuhan saat ini pasti terkait dengan produksi pelabuhan dan semacamnya. Jadi mereka mendorong kita terus belajar lebih dalam terkait dengan laut itu sendiri. Dan yang kedua tentunya organisasi profesi ya, saya juga aktif di organisasi profesi, selain PI juga di Ikatan Sarjana Kelautan, di komunitas kami juga banyak diskusi tentang laut, tapi juga menjadi salah satu mendorong saya untuk maksimal. Kalau boleh tahu Pak, tantangan apa yang paling berkesan yang pernah Bapak hadapi saat menangani pengembangan pelabuhan di Indonesia? Pertama memang kita wilayah perairan sangat luas ya. Luas Indonesia adalah perairan dengan karakteristik setiap perairan itu beda-beda. Misal utara Jawa sama selatan Jawa tentunya berbeda. Tentunya kalau kita bangun pelabuhan, tentunya struktur dan pendekatan yang berbeda. Memang tantangan awam kita luar biasa. Terus kalau kita bangun di Indonesia Timur, masalah akses, pengiriman logistik dan semacamnya juga menjadi tantangan kita untuk menyelesaikan suatu proyek. Ya, memang tantangannya wilayah kita sangat luas dan aksesnya juga belum seluruhnya baik, terutama di Indonesia Timur. Ini menjadi tantangan. Tapi ini asik dan menarik. Kalau kita akhirnya bisa menyelesaikan pembangunan pelabuhan misalnya di Korotai dan semacamnya, terus kita lihat bisa digunakan oleh pelaku usaha dan nelayan. Jadi hambatan semacam itu sebagai obat juga bagi kami di RP bahwa masalah itu sebenarnya pasti ada solusinya. Menarik Pak, karena pembahasannya lebih luas lagi cakupannya tentang Indonesia. Lebih spesifik saya mau bahas tentang peran strategisnya Pak. Pelabuhan perikanan ini dalam konteks pembangunan ekonomi maritim Indonesia, seberapa strategis peran pelabuhan perikanan bagi rantai pasok industri perikanan nasional? Ya, pelabuhan penting. Pertama tentunya dia sebagai hub dalam rantai dingin untuk kesediaan pangan dari laut. Jadi
dengan ada tempat pelabuhan yang baik, tentunya akan ada produk-produk perikanan yang memang secara kualitas itu terjamin dan layak konsumsi. Memang jumlah pelabuhan kita saat ini di rencana induk yang masih 600 sekian, dibandingkan dengan luas yang sangat besar sekali di Indonesia, tentunya masih kurang. Tapi saya yakin dengan keberadaan pelabuhan itu, pelabuhan perikanan itu, tentunya ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan rantai pasok dari produk perikanan karena itu terjamin baik untuk konsumsi dalam negeri ataupun ekspor. Yang kedua, banyak posisi-posisi pelabuhan ini juga berada di daerah-daerah perbatasan, di Tahuna, di Merauke dan semacamnya. Nah, sebagai posisinya yang strategis, tentunya sebagai bentuk kehadiran pemerintah di daerah perbatasan juga akan membantu untuk eksistensi Indonesia di wilayah perbatasan. Dan kami di pelabuhan perbatasan itu juga banyak bekerjasama dengan KL, Polai dan semacamnya. Ini sangat penting pelabuhan tersebut sebagai bentuk pertahanan juga, membantu pertahanan negara juga. Berarti sebenarnya perannya sangat strategis, Pak. Dengan luasnya Indonesia, banyak titik-titik terluar juga yang perlu diperhatikan. Salah satu bentuk dukungannya ya dengan adanya pelabuhan perikanan. Kemudian mungkin belum banyak familiar Pak orang tentang pelabuhan perikanan. Orang hanya melihat itu mungkin sebagai kapal, sebagai tempat sandar kapal perikanan. Sebenarnya fungsi pelabuhan perikanan dalam ekosistem industri perikanan itu seperti apa? Dalam PP 27 2021 tentang pelaksanaan undang-undang cipta kerja di bidang pelabuhan perikanan, sudah ada terkait dengan pelabuhan. Pelabuhan itu memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pemerintahan, seperti memastikan bahwa setiap kapal yang akan operasional di laut dan kembali ini yang akan ke laut ini bebas ataupun punya surat untuk berlayar atau punya izin gitu, dan tidak melakukan aktivitas penangkapan ilegal. Jadi teman-teman sabada di pelabuhan akan memeriksa sebelum mereka operasional ini tangkapnya sudah sesuai aturan dan tidak ada upaya-upaya melawan hukum. Terus juga fungsi pemerintahannya juga kita harus pastikan bahwa produk-produk yang berjalan di pelabuhan ini jaminan mutunya terjaga, dan kita juga ada petugas yang memastikan ikan itu mutunya terjaga. Terus juga ada pelabuhan ini juga sumber pendapatan negara juga. Jadi petugas pelabuhan juga memastikan bahwa kapal yang beraktivitas di pelabuhan juga melakukan kewajiban pembayaran dan negara. Nah, tapi dalam konteks yang disampaikan Mas Farung, pelabuhan juga berperan dalam mendorong industri perikanan. Kita di pelabuhan selain fungsi pemerintahan, ada namanya fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan ini misalnya dalam satu kawasan pelabuhan ada lahan misalnya, nah ini lahannya punya pemerintah, nanti kita undang pihak swasta untuk investasi membangun cold storage, membangun unit processing, membangun unit pengolahan dan semacamnya. Nah, ini kita sediakan fasilitas lahannya dan juga tentunya didukung oleh jaringan kesediaan listrik dan energi. Ini ya fungsi-fungsi pelabuhan yang juga menggerakkan ekonomi nasional dan ekonomi lokal. Dan dukungan pelabuhan untuk aktivitas bisnis juga banyak, misalnya ada perbaikan kapal juga, jaminan kesediaan bahan logistik misalnya untuk ke laut, untuk BBM dan semacamnya. Nah, ini fungsi-fungsi pelabuhan yang terkait dengan mendukung sektor industri supaya lebih berkembang lagi. Sangat strategis Pak ya. Ya. Ternyata pelabuhan perikanan di luar hanya tempat sandar kapal, banyak kegiatan ekonomi yang bergerak di dalamnya. Terlebih harus didukung oleh infrastruktur yang mendukung dari sisi keteknikan khususnya kelautan Pak. Mungkin kita masuk ke perspektif teknik kelautannya Pak. Dari sisi engineering, apa aspek teknis paling krusial Pak dalam merancang dan mengembangkan pelabuhan perikanan yang efisien dan berkelanjutan? Nah, ini tantangan juga bagi rekan-rekan ya.
terutama yang bergelut di yang di bidang konstruksi dan semacamnya. Ada hal yang membedakan pelabuhan umum, seperti pelabuhan niaga, pelabuhan kargo dengan pelabuhan perikanan. Kalau pelabuhan kargo dan semacamnya atau pelabuhan penumpang, ya barang transaksi, barang masuk, barang keluar dan semacamnya yang berjalan seperti biasa. Tapi kalau pelabuhan perikanan, ya di sini sebagian besar adalah ikan seafood. Seafood ini yang tergantung dengan bagaimana kita menjaga supaya mutunya tidak rusak. Nah, tantangan juga nih bagi insinyur ataupun yang sekarang di sekolah keteknikan, bagaimana kita mendesain dermaga yang memang cocok untuk perikanan. Kalau kapal niaga, kapal penumpang kan dermaganya dibangun untuk kapal-kapal besar gitu. Dan 100% itu besi, jarang yang kayu besar. Tetapi kalau kapal perikanan, kapalnya kecil. Terus masih ada kapal kayu, ada yang fiber, dan ada yang di sini. Jadi karakteristiknya harus dihitung dengan baik supaya ketika dermaga kita bangun, ini mampu menampung kapal-kapal perikanan dengan jumlah yang cukup banyak dan karakteristik yang berbeda. Nah selanjutnya tentunya karena ini produknya ikan, tentunya bagaimana kita mengatasi mencegah terjadinya penurunan produk, tentunya harus diperhatikan dalam rangka mendesain satu pelabuhan. Jadi misalnya kalau pelabuhan perikanan tentunya butuh kanopi supaya tidak ada cahaya matahari yang langsung ke ikan, terus harus ada pabrik es, harus ada konsolet dan semacamnya. Itu harus didesain dengan baik. Nah kalau pelabuhan umum kan tidak butuh itu, gitu. Jadi butuh mungkin yang gudang saja, yang mungkin ada produk perikanan mungkin volumenya tidak besar gitu. Kalau pelabuhan perikanan ya 1% ya ikan di sana yang dijalankan. Jadi rantai dingin itu ya memang harus diperhatikan. Tantangan juga bagi insinyur, terutama yang di PI, kita mendesain satu pelabuhan perikanan khususnya berbeda dengan pelabuhan umum. Ini saya dorong juga nih teman-teman di BKTK, terutama yang melakukan bangunan pantai untuk mall ini, dia memberikan ide, memberikan saran supaya ketika KKP membangun pelabuhan yang memang cocok dengan karakteristik perikanan dan masyarakat nelayan di situ. Ternyata sangat kompleks Pak ya, makanya sisi engineeringnya juga harus kuat ya untuk mendukung semua itu. Bagaimana peran disiplin teknik lautan dalam memastikan pelabuhan perikanan mampu menghadapi tantangan seperti sedimentasi, perubahan iklim, dan dinamika gelombang laut? Di Badan Kejuruan Teknik Lautan berhimpun banyak kepakaran ya. Ini agak unik sebenarnya ketika pada keahlian teknik kelautan ini, karena dia tidak spesifik hanya satu disiplin keahlian saja, tapi skopnya lebih luas. Gitu. Jadi kita ada teman-teman yang punya latar belakang terkait dengan konstruksi, konten pantai terutama. Juga ada terkait dengan anggung lepas pantai, offshore, semacamnya. Ada juga yang terkait dengan shipping dan logistik. Ada juga yang terkait dengan eksplorasi laut. Nah ini konteksnya badan keahlian teknik kelautan ini skopnya sangat luas. Tapi dengan skop yang luas itu, tentunya bagaimana kita badan keahlian ataupun yang terhimpun di BKTK ini untuk kita mengoptimalkan potensi kelautan kita untuk pembangunan nasional, tentunya berdasarkan pendekatan insinyur atau keinsinyuran. Dan kami dari BKTK ini memang punya agenda rutin, kita setiap bulan atau 2 kali dalam sebulan ini melaksanakan berbagai macam webinar. Temanya macam-macam, ada yang offshore, ada yang penerimaan bawah laut, ada juga yang logistik dan shipping, juga ada masalah perikanan juga dan semacamnya. Jadi kita rutin melaksanakan workshop itu, webinar. Dan kita juga punya workshop dengan jumlah yang terbatas. Biasanya ini untuk keahlian tertentu yang memang kita harus sampaikan ke teman-teman yang tergabung di Badan Kejuruan Teknik Kelautan, Badan Keahlian Teknik Kelautan. Misalnya kita rutin
mengundang rekan dari BKTK yang bergerak di bidang konsultan untuk mengikuti workshop TKDN misalnya, karena diajarkan cara membentuk TKDN dan sebagainya. Nah, ini penting karena sebagian di anggota BKTK juga menjadi konsultan. Nah, ini dengan ada sertifikat menghitung TKDN, makanya tentunya peluang mereka untuk bekerja terutama di bidang produksi ataupun bangunan lepas pantai di laut ini akan lebih terbuka. Dan pada BKTK juga aktif untuk berkontribusi ke kegiatan-kegiatan yang utama yang di PI, dan kami juga aktif bersama dengan kemudian juga terutama KKP, terutama memberikan saran, berikan masukan bagaimana KKP membangun satu infrastruktur ini juga memperhatikan aspek-aspek keinjineran dan juga tentunya tentunya aspek-aspek lingkungan sosial dan ekonomi juga. Ini rasanya peran BKTK untuk pembangunan kelautan Indonesia ini sangat signifikan saat ini. Dan tentunya kedepannya sangat terbuka mengingat potensi yang luar biasa yang kita miliki Indonesia sebagai negara kepulauan. Bapak sudah mention juga perihal peran Badan Kejuruan Teknik Kelautan ya, di PI perihal berbagai kepakarannya Pak dengan tantangan yang ada di bidang kelautan. Mungkin saya mau masuk tentang peluang untuk insinyur muda Pak, karena di PI sendiri itu ada forum insinyur muda. Mungkin banyak yang minat tentang dunia kelautan atau bahkan kepelabuhanan. Menurut Pak Adi, peluang apa yang terbuka bagi insinyur muda di Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor pelabuhan perikanan? Ya, peluang sangat terbuka. Ini harus berubah mindsetnya teman-teman. Selama ini kan banyak orang yang takut kerja di laut, mungkin ya risiko. Sebagian muda masih senang bekerjanya di kantoran ataupun di pusat-pusat kota dan semacamnya. Ini mindsetnya harus berubah. Nah, sebenarnya bekerja di laut ataupun yang terkait dengan laut ini juga mengasihkan juga. Banyak pengalaman, banyak hal-hal indah juga yang di laut yang bisa kita eksplor, kita lihat dan semacamnya. Nah, tentunya saya dorong rekan-rekan karena Indonesia adalah negara kepulauan dan potensi luas wilayah kita 2/3 adalah laut. Tentunya ini sangat menjanjikan untuk dunia kerja ke depannya. Gitu. Dan kami yakin ke depannya laut ini juga memberikan kontribusi utama untuk pertumbuhan ekonomi dan juga keamanan pangan. Makanya di KKP ini ada kebijakan ekonomi dulu, salah satunya bagaimana laut ini berkontribusi untuk pembangunan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Dan tentunya banyak yang bisa dikerjakan di laut. Jadi agar insinyur muda dari sekarang perkaya diri dengan banyak keahlian. Kalau di laut tentunya kalau perjalanan kelautan sebagai wisata itu pasti bisa diving, menyelam. Menyelam bukan hanya sebagai wisata, juga banyak peluang kerja di sana. Misalnya untuk penjelasan bawah laut dan sebagainya juga butuh engineer yang bisa menyelam. Ataupun ya keahlian-keahlian lainnya seperti terkait dengan produksi bangunan pantai, produksi lepas pantai, dan saat ini juga lagi tren bagaimana keahlian terkait dengan penggunaan energi terbarukan dari laut dan semacamnya. Ini banyak peluang yang bisa memang rekan-rekan bisa persiapkan dari sekarang. Dan saya yakin kedepannya, misalnya terutama yang keahlian terkait dengan energi terbarukan, ini memegang ataupun punya potensi yang lebih besar kedepannya, karena cadangan minyak dunia yang juga terus menurun. Nah, kalau kita lihat sekarang adanya perang Timur Tengah ini mengganggu suplai minyak dan semacamnya. Dan ini memang ya mau tidak mau kita juga beralih ke energi alternatif lainnya, termasuknya energi terbarukan yang ada di laut. Kalau ini energi terbarukannya macam-macam. Ada energi pasang surut, ada energi gelombang, ada energi laut dalam dan sebagainya. Dan itu tentunya bisa diekspor dan teman-teman juga bisa mempersiapkan energi dari sekarang. Dan peluang kerjanya cukup besar. Kalau di laut ya bisa
migas, ekspor tol misalnya dengan lepas pantai, minyak dan gas, ataupun fungsi pelabuhan dan semacamnya, ataupun di shipping, logistik dan semacamnya. Banyak sekali, tidak hanya di pemerintah, tapi bekerja di laut ini sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman harus siapkan. Nah, terkait dengan pelabuhan, ya pelabuhannya adalah bagian dari maritim secara luas gitu. Itu kalau di pelabuhan ya hanya terkait dengan produksi, pembangunan pantai dan semacamnya. Ya kalau tinggi spesifik terkait dengan produk ya bisa memperdalam dunia perikanan terkait dengan quality control mutu ikan dan semacamnya. Ini tentunya pulau kerja sangat terbuka. Jadi sangat luas cakupan teknik kelautan dan juga masih banyak juga peluang bagi para insinyur muda jika ingin berkontribusi di sektor kelautan, mulai dari pesisir hingga lautan, mulai dari konstruksi hingga energi. Ya. Nah, oke Pak, dalam waktu dekat ini saya dengar akan ada agenda Ocean Impact Summit Pak. Mungkin akan diagendakan awal bulan Juni di Bali. Itu follow up action dari kegiatan World Economic Forum kemarin. Mungkin Pak Dichandra bisa share sedikit, atau mungkin bisa ajak sekalian anggota Badan Kejuruan Teknik Lautan tentang Ocean Impact Summit itu apa? Ocean Impact Summit ini bentuk kontribusi pembangunan dunia, pertumbuhan ekonomi, juga aspek-aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan, juga pemerataan pembangunan semacamnya dari laut. Jadi Indonesia kali ini hasil pertemuan di World Economic Forum di Davos kemarin, Indonesia akan menjadi satu event terbesar di tahun ini. Namanya adalah Ocean Impact Summit 2026. Ya, insya Allah akan dihadiri oleh banyak kepala negara dan juga akan dihadiri oleh pakar-pakar kelautan juga CEO juga dari perusahaan internasional, baik itu yang bergerak di bidang energi, di bidang logistik, di bidang port atau pelabuhan, ataupun di bidang sains dan semacamnya. Ini akan berkumpul di Bali. Hitungan kita dari informasi yang kami terima, ini mungkin akan dihadiri oleh 2.000 peserta dari dalam dan di luar negeri. Nah, kebetulan saya saat ini juga di Kementerian Kelautan Perikanan dan saya juga duduk sebagai koordinator bidang energi infrastruktur kelautan. Jadi tentunya ini saya juga bertanggung jawab untuk mengundang para pakar, para CEO di bidang industri, infrastruktur, energi terbarukan, dan logistik kelautan. Nah, saya yakin karena di BII, Persatuan Industri Indonesia, ini banyak para engineer yang bergerak di bidang industri ini, dan juga para engineer yang punya pakar di bidang infrastruktur, energi terbarukan, logistik, dan semacamnya. Ini menarik kalau mereka nanti dapat gabung di sini di Ocean Impact Summit ini. Maka nanti sebagai bicara mungkin bisa teruskan saja. Kalau memang nanti layak untuk berbicara, ataupun juga sebagai partisipan, ataupun juga sebagai sponsor siapa tahu gitu, ataupun sebagai akan menjaring peluang bisnis di sana, karena tidak akan ada investor dari luar juga. Nanti kami juga bisa memfasilitasi forum bisnis di sana, ada deal kesepakatan bisnis di sana. Jadi ini peluang yang sangat besar. Nah, untuk itu saya mengundang tentunya melalui Badan Keahlian Teknik Kelautan, ini mengundang para insinyur ini nanti dapat terlibat di Ocean Impact Summit ini. Karena ini salah satu event terbesar tentang laut tentunya, dan skala internasional. Ini tentunya sangat bagus kalau kita insinyur dan bergabung, perluas jejaring, memperluas bisnis dan sebagainya, dan juga kita menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini siap untuk berkontribusi dalam pembangunan kelautan nasional dan internasional. Oke, luar biasa.
catat tanggalnya ya rekan-rekan semua ya. Tanggal 8-9 Juni 2026 di Bali. Ini kesempatan yang langka Indonesia bisa menjadi host untuk Ocean Impact Summit. Pak Adi, closing statement untuk berikan pesan kepada anggota Badan Keahlian Teknik Lautan dan juga mungkin rekan-rekan Persatuan Insinyur Indonesia yang lainnya dari BKTK untuk semuanya. Pertama, kehadiran insinyur dalam pembangunan ekonomi Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Kita kenal pendiri PI, Insinyur Juanda, beliau seorang tokoh maritim dan juga berjasa besar untuk konsep wawasan Nusantara. Jadi kalau tidak ada beliau, Indonesia tidak mungkin seluas ini. Jadi kalau diskusi di belakang pengembangan kelautan ini bentuk kontribusi yang luar biasa dari seorang insinyur untuk memperluas wilayah Indonesia tanpa perang melalui jalur diplomasi. Dan kebetulan juga beliau seorang insinyur, pendiri PI juga. Ini tentunya kontribusi insinyur dalam pembangunan nasional dan kelautan ini tidak perlu dilakukan lagi. Ini berlanjut di Orde Baru di tahun 82 ada Insinyur Mukhtar Kussumaatmadja. Ini juga berkontribusi dalam konsep pembangunan kelautan. Dan juga saat ini dengan adanya KKP juga para insinyur juga banyak berkontribusi. Dan tentunya saya berpesan kepada teman-teman semua di adalah insinyur, moto hidup saya ini nanti masing punya moto hidup masing-masing ya, karena hidup sekali, ini mari kita lakukan yang terbaik untuk keluarga, terbaik untuk agama, terbaik untuk bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi atas sesi yang insightful hari ini. Ya, semoga rekan-rekan semua dapat tercerahkan banyak knowledge yang diketahui tentang teknik lautan, tentang kepelabuhan perikanan, sampai Ocean Impact Summit tadi. Jadi, terima kasih. Tetap semangat. Salam Insinyur Indonesia. Salam Insinyur Indonesia.